anak-anak, selamat pagi atau selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Ira. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang pengurangan pecahan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tentang pengurangan pecahan dengan bilangan asli, dengan persen, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pengurangan pecahan desimal. Pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Silakan dibuka buku matematikanya, halaman 22. Oke, sudah dibuka bukunya? Nah, pada pengurangan pecahan biasa dengan desimal, ubahlah terlebih dahulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian, samakan penyebut kedua pecahan. Contoh yang pertama, contoh yang di buku dulu ya. 4/5 kurang 0,2. Ini adalah pecahan biasa dan yang sebelah kanan ini adalah pecahan desimal. Kita bisa mengerjakannya dengan cara pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Berarti 4/5 kurang 0,2 ini sama ini dengan 2/10. Karena apa? Karena satu digit setelah koma berarti per 10. Tuliskan bilangan 2 dulu, baru per 10. Satu angka setelah koma artinya per 10 ya. Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000 dan seterusnya ya. Nah, sekarang setelah begini bentuknya sekarang sudah menjadi pecahan biasa yang berbeda penyebut. Carilah KPK dari 5 dan 10 adalah 10 per 10 kurang per 10. 10 bagi 5, 2 kali 4, 8. 10 bagi 10, 1 kali 2, 2. 8 kurang 2 karena penyebutnya sudah sama, 6/10. Sederhanakan menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi sama-sama dibagi 2, 3/5. Atau kalau diubah ke pecahan desimal sama ini dengan 0,6 ya, 0,6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa nggak? Bisa. Ini cara yang pertama tadi ya. Cara yang kedua, cara yang pertama tadi dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, itu lebih gampang ya. Nah, ini cara yang kedua, kita ubah 4/5 ini yang kita ubah menjadi desimal ya. Caranya seperti apa? 4/5 sama itu dengan 4 dibagi 5. 4 bagi 5 tidak bisa pinjem 0, tulis 0, 40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40, kurangkan habis. Berarti 4/5 itu sama dengan 0,8 kurang 0,2. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita kurangkan. Tapi anak-anak perlu mengetahui dan mengingat bahwa dalam pengurangan atau penjumlahan pecahan desimal, posisi tanda komanya itu harus sejajar, 0,8 kurang 0,2. Pengurangannya sama seperti pengurangan bilangan asli ya. 8 kurang 2, 6. 0 turun, komanya turun, 0,6. Jadi hasilnya adalah 0,6. Sama? Sama, tentu sama ya. Cuma caranya berbeda. Namun kalau misalnya diminta hasilnya ke pecahan biasa, berarti kita gunakan cara yang pertama, ini hasilnya. Tapi kalau misalnya hasilnya diminta ke desimal, boleh cara ini, boleh cara ini. Oke? Sekarang kita
kita masuk ke contoh yang kedua. Ini masih pengurangan pecahan biasa dengan desimal ya. 5/6 kurang 0,8. Kita pakai cara yang pertama. 5/6 kurang 8/10 sama dengan KPK dari 6 dan 10 jangan dikalikan. Berulang-ulang kali ibu bilang penyebutnya jangan dikalikan karena itu belum tentu jadi KPK-nya. Tapi kita cari KPK dari 6 dan 10. 6 dan 10. Jadi kalau udah kelas 5 itu jangan lagi dikali silang, itu kegedean bilangannya, nanti menyederhanakannya lebih sulit ya. 6 dan 10. 6 dibagi 2, 3, selesai. 10 dibagi 2, 5, selesai. Jadi KPK-nya adalah rakus yang ada di kelipatan 6, di faktor 6 dan faktor 10. Ini 2 kali 3, 10 itu 2 kali 5. 2 sama-sama, berarti kita ambil salah satu aja. 3 di sini ada, di sini enggak ada, tetap diambil. 5 di sini tidak ada, di sini ada, tetap diambil. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Jadi KPK-nya adalah 60, maaf. 30. Seandainya kita kalikan kan berarti 60 kan, 6 kali 10. Padahal masih ada kelipatan terkecilnya. Oke? Kelipatan persekutuan terkecilnya. Sekarang 30 bagi 6, 5 kali 5, 25. 30 bagi 10, 3 kali 8, 24. Sekarang penyebutnya sudah sama, tinggal kurangkan. 25 kurang 24, 1/30. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Itu dia. Paham sampai di sini? Oke, ibu kasih satu lagi contoh ya. Ini ibu hapus. Satu lagi contoh. Bu, kita coba dulu yang desimalnya yang di depan ya. 3. Misalnya 5,7 kurang 4 per 5 sama dengan 5,7 itu berarti 57 per berapa? Berapa angka setelah koma? Satu angka, berarti per 10. Hilangkan komanya ya. 57 per 10 kurang 4 per 5. Berapa KPK dari 10 dan 5? 10. 10 bagi 10 kali 57, 57. 10 bagi 5, 2 kali 4, 8. Hasilnya berapa? 57 kurang 8 hasilnya 49 per 10. Atau kalau kita ubah ke desimal berarti 49 per 10 itu sama itu dengan 4,9. Gitu dia. Ya. Itulah mengenai pengurangan pecahan desimal, pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Perlu satu lagi contoh? Oke, Ibu bikin satu lagi ya. Ini jadi 4 contoh ya. Misalnya 10,2 kurang 8 per 10 ya, sama dengan 10,2 berarti 102 per 10 karena satu angka setelah koma. Hilangkan komanya ini, tapi dia jadi per 10 kurang 8 per 10. Penyebutnya sama, tidak perlu mencari KPK. 102 kurang 8 berapa nak? 94 per 10. Kita ubah ke pecahan desimal atau kita ubah dulu ke pecahan biasa ya. Sama-sama dibagi berapa ini? Sama-sama dibagi 2. Berapa dibagi 2? 47.
7/5 sama ini dengan, atau 94/10 itu sama itu dengan 9,4. Gitu dia ya. Itulah mengenai pengurangan pecahan biasa dengan desimal. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B, yaitu pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Sebenarnya sama-sama aja itu ya, gampang-gampang aja ya. Ini ibu hanya ingin mengingatkan lagi supaya anak-anak benar-benar paham dan tidak bakalan lupa lagi. Jadi semakin sering kita mengulang, semakin sering kita latihan, semakin sering anak-anak mendengarkan dan memperhatikan penjelasan ibu, maka anak-anak akan paham. Kalau sudah paham, pasti tidak akan lupa. Berbeda hafal, berbeda paham. Kalau hafal, itu ditanya sekarang bisa, tapi ditanya 2 hari kemudian udah lupa. Tapi kalau paham, mau ditanya pas bangun tidur, misalnya, Aska, 5/4 kurang 2/3 sama dengan berapa? Langsung bisa, itu kalau sudah paham ya. Tapi kalau belum paham itu susah ya. Sekarang bagian B, pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Contoh, pengurangan pecahan campuran berarti terdiri dari bilangan asli dan pecahan biasa. Kita lihat dulu yang ada di buku halaman 23. Di sini ada tugas kelompok. Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang cara menyelesaikan pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Lengkapilah titik-titik berikut. Oke, kita coba ya. 2/3 kurang 0,5. Oke, kita lihat di sini ada sama dengan titik-titik per 3 kurang 5/10 sama dengan titik-titik kali titik-titik per 3 kali titik-titik kurang 5 kali titik-titik per 10 kali titik-titik sama itu dengan titik-titik per titik-titik kurang titik-titik per 30 sama dengan titik-titik per 30 sama dengan 2 titik-titik per 30 sama dengan 2 titik-titik per 6. Oke, coba anak-anak perhatikan dulu, dipelototin dulu, kira-kira bagaimana caranya. Yuk, kira-kira titik-titik yang pertama ini kita isi dengan angka berapa? Berarti pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Berarti di sini adalah 8/3. Oke, selanjutnya di sini ada titik-titik kali titik-titik per 3 kali titik-titik. Berarti berapa? Untuk mencari KPK dari 3 dan 10, berapa? 3-nya ini harus dikali berapa? 10-nya ini harus dikali berapa? Berarti KPK dari 3 dan 10 itu adalah 3-nya harus dikali dengan 10, 10-nya dikali dengan 3. Jadi KPK-nya adalah 30 ya. Sekarang 8 ini berarti 8
tetap juga dikali 10, berarti atas dan bawah dikali bilangan yang sama. Oke? Paham ya? Supaya dapat KPK 3 dan 10 itu 3 harus dikali dengan 10, 10 harus dikali dengan 3, jadi KPK-nya 30. Kalau penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga harus dikali 10. Paham ya? Oke, sekarang ini 10 kali 3, berarti pembilangnya juga harus dikali 3. Ini ya. Jadi setelah itu sekarang kita lihat 8 kali 10 80 per berapa? Per 30 kurang titik-titik per 30, titik-titiknya diisi dengan 15. Penyebutnya sudah sama, sudah tinggal kurangkan pembilang. Berapa? 80 kurang 15 65 per 30. 65 per 30 kita ubah menjadi pecahan campuran. Bisa 2, sisanya berapa nak? 65 bagi 30 bisa 2, sisanya 5. Oke? Setelah itu bisa diperkecil, atas dibagi 5, bawah dibagi 5 menjadi 2/6. Itu dia. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Oke, itu tentang tugas kelompok itu ya. Karena anak-anak nggak bisa kerja kelompok, jadi kita bersama-sama ya. Ibu akan kasih satu contoh lagi terkait dengan pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Oke, perhatikan ya. Ini Bu hapus, nanti anak-anak catat ya. Oke, contoh yang kedua. Kalau tadi pecahan campurannya di depan, sekarang kita pecahan desimalnya di depan. Contoh 5,5 kurang 2/4. Oke, dengan cara seperti ini berarti bisa kita selesaikan dengan cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kita bikin cara yang pertama ya. Cara pertama, kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 5,5 itu 5,5 kurang 2/4 sama dengan 55 per 10 kurang 4 kali 2 tambah 1, 9 per 4. KPK dari 10 dan 4 berapa? 20. 20 dibagi 10, 2 kali 55, 110. 20 dibagi 4, 5 kali 9, kurangkan 110 kurang 45 berapa? 65. Betul? 45, 5, ini sisa, ya benar ya, 65 per 20 sama dengan, bisa berapa ini ubah ke pecahan campuran? 65 bagi 20 bisa 3, sisa 5 per 20 diperkecil menjadi 3, sederhanakan 5 per 20 ini bisa sama-sama dibagi 5 menjadi 3/4. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan cara mengubah pecahan campuran ini ke desimal. Kita bikin ya. 5,5 kurang 2/4. Oke, sama dengan 5,5 kurang 2/4 itu sama itu dengan 2 tambah 1/4 sama dengan 2 tambah
sama itu dengan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 bisa berapa? Tidak bisa. Pinjem 0, tulis 0, 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Sisa 2. 2 bagi 4 tidak bisa. Pinjem 0, 20 bagi 4, 5. 20 habis. 0,25. Jadi nanti akan Ibu kasih catatannya ya. Setengah itu sama dengan berapa? Seperempat itu sama dengan berapa? 3/4 itu sama dengan berapa? Ya. Kalau diubah ke desimal. Gini ya. 2 tambah 0,25. 2 tambah 0,25. Berarti 2 tambah 0,25. Bentuk penjumlahannya seperti ini ya sayang ya. Jangan keliru, jangan duanya sejajar dengan 5. Karena ini bilangan asli, ini adalah desimal. Oke, jadi seperti ini. 5 di sini anggap ini adalah 2,00. Ya, dianggap ya. Masih ingat kan angka 0 setelah koma itu kan Ibu bilang tidak dianggap atau tidak dihitung lah ya. 5 2, anggap di sini tadi koma 00 ya. 0 tambah 5 5, 0 tambah 2 2. 2 tambah 0 2. Jadi ini sama ini dengan 2,25. Paham? Sampai di sini paham? Ya, 5,5 ini ya. Ini 2/4 itu sama itu dengan 2 tambah 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25. Berarti 2 tambah 0,25 sama dengan 2,25. Paham ya? Ini ke sini. Setelah itu baru kita kurangkan. 5,5 kurang 2,25. Perhatikan posisinya. Ya, 5 di atasnya kosong, 5 ini 2, komanya sejajar. Oke? Ini Ibu bilang kita anggap di sini ada 0, kan? Karena setelah koma itu 0 itu tidak dituliskan juga nggak apa-apa. 0 kurang 5. Bisa nggak? Tidak bisa. Pinjem 1 jadi 10. 10 dikurang 5. Karena kita minjem dari sini berarti ini sisa 4. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 2, 3. Hasilnya 3,25. Bu, kok yang di bawah 3,25, yang ini 3/4? Sama saja ini ya sayang. 3,25. Kenapa? Karena 1/4 itu sama dengan 0,25. Itu dia ya. Oke, sekarang Ibu akan inilah contoh-contoh tentang pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Sekarang Ibu akan kasih tahu kepada anak-anak yang mana yang senilai dengan setengah, 1/4 dan 3/4. Ini harus dipahami sih. Nanti biar ketemu 3/4 itu sama dengan 3,25 ya, biar ketemu. Ibu hapus dari sini dulu ya. Ingat, ini harus paham sih anak-anak ini ya. Yang ini anak-anak harus paham. Jadi nanti kalau ada ketemu soal yang setengah, 1/4, 3/4 gitu udah gampang. Ingat. Oke. Pertama kita mulai dulu dari 1/4. Ini pecahan biasa, pecahan desimal ya. Setelah 1/4 biasanya setengah. Biasanya 3/4. Ingat, per artinya bagi. Jadi kalau 1/4, 1 bagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa pinjem 0. Jangan lupa tulis 0, 10 bagi 4 bisa 2.
2 kali 4 8. 10 kurang 8 2 bagi 4 tidak bisa. Ingat ya, kita mengubah pecahan desimal itu sampai habis atau minimal 2 digit atau 3 digit setelah koma. Kalau itu sudah tidak bisa lagi baru dibulatkan. Waktu kelas 4 sudah belajar tentang pembulatan atau prediksi, udah belajar ya. 2 bagi 4 tidak bisa, pinjam lagi 0. 20 bagi 4 5. Jangan tulis lagi koma, komanya cukup sekali aja. 5 kali 4 20. Habis. Berarti 1/4 itu ini pecahan biasanya. Ini pecahan biasa dalam desimal pecahan desimal ini berarti 0,25. Paham ya? Setengah. Sekarang kita masuk ke setengah. Setengah itu berarti artinya 1/2 atau 1 bagi 2. 1 bagi 2 tidak bisa, pinjam 0, tulis 0, 10 bagi 2 5. 5 kali 2. Oke, hasilnya 0,5. Bu, kalau 0,5 itu dengan 0,50 gimana itu? Sama ya. Sekarang 3/4. Ini harus diingat banget sih ini. Jadi kalau misalnya ketemu pecahan desimal yang seperti ini 1/4, setengah, 3/4 ini udah gampang. 3/4 itu sama dengan 3 bagi 4. Jangan terbalik ya. Yang mana yang di dalam, yang mana yang di luar. 3 bagi 4. 3/4. 3 bagi 4 tidak bisa, pinjam 0, tulis 0, 30 bagi 4 bisa. Bilangan berapa yang dibagikan 4? Yang dikalikan 4 mendekati 30 atau sama dengan 30. 7 ya. 7 kali 4 28. Kurangkan 30 2 ya. 0 kurang 8 kan tidak bisa, pinjam 1. 10 kurang 8 2. Ini habis. 2 bagi 4 tidak bisa. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Habis. Berarti ini sama dengan 0,75. Ini harus diingat sih ini. Jadi dari mana tadi, Bu? Ingat ya, ingat. Ingat. Bu, dari mana tadi? Kok bisa 3/4 jadi 3,25? Nah, ini ya. 3/4 sama itu dengan 3 tambah 1/4. Sama ini dengan 3 tambah 1/4 itu 0,25. 3 tambah 0,25 5 tambahin ya 2 3,25. Inilah asal usulnya. Oke, paham ya anak-anak? Jadi kalau misalnya ibu bikin misalnya 3,5 tambah 3,5 kurang 1,5 sama dengan berapa? Langsung aja 3,5 itu. 3,5 itu adalah 3,5 kurang 1,5 sama dengan 2. Kalau di cara cepat dengan desimal langsung aja setengah itu kan 0,5. Berarti 3 tambah 0,5 adalah 3,5. Misalnya ya 7,75 7,3/4 dikurang 0,5 sama dengan berapa? Sama dengan 7/3 itu adalah 7,3/4 itu 0,75 berarti 7,75 kurang 0,5 berapa itu? 7,75 kurang 0,5 7 kurang 5 2 7 sama dengan 7,25.
Gitu dia sayang. Cepet kan? Gampang kan? Iya. Ini diingat ya, ini diingat. Jadi kalau mama beli 1/4 kilogram minyak goreng, berarti 1/4 itu 0,25 dari sekilo gitu ya. 0,25. Setengah 0,5. 3/4 0,75. Mana yang lebih besar? Seperempat, setengah, atau 3/4? Coba lihat. Kadang-kadang begitu. Ini 0,25, ini kan 25, ini 5. Berarti lebih besar yang ini dong. Siapa yang setuju? Setuju nggak? Nggak ya? Kita lihat digit pertama setelah koma. Meskipun ini misalnya ada 25555, sementara ini hanya 0,5, tetap ini yang paling besar karena kita memperhatikan digit pertama setelah koma. 0,2, 0,5. Kalau di sini pun banyak, sampai banyak angka-angka, bukan berarti itu yang paling besar gitu ya. Di sini 0,75 memang ini yang paling besar karena apa? Digit pertamanya aja sudah tuh 7 gitu ya. Gitu dia sayang ya. Nah, itu dia untuk pembelajaran hari ini. Semoga dipahami, semoga bermanfaat. Anak-anak silakan banyak latihan dan mengulang-ulang kembali pelajaran di rumah. Putar-putar lagi video pembelajarannya, jadi anak-anak benar-benar paham. Oke? Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk orang tua yang sudah membantu pembelajaran di rumah. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya. Selamat pagi atau selamat siang. Semangat, semangat, semangat.